Kita lihat bukti yang terpapar di permukaan. Apa itu? 25 Desember. Itu dari mana datangnya? Pohon Natal, Sinterklaas. Itu dari mana datangnya? Jadi bukan hanya karena penamaannya yang error. Memang prosesi ibadahnya mengandung muatan ajaran politeisme. Makanya saya berani mengatakan Yeshua HaMashiach, atau yang kemudian kami sebut dengan Al-Masih, Isa putra Maryam, itu adalah seorang yang bertutur Aramaik. Dan tidak mungkin seorang Maryam memberikan nama anaknya dengan sebutan nama penjajah, di mana pada saat itu mereka dalam keadaan tertekan oleh kekaisaran Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Kok tampil-tampil anaknya diberi nama Belanda? Indonesia dijajah Belanda, dalam keadaan terjajah, dibombardir, dibunuh di mana-mana, jutaan manusia menjadi janda oleh karena penjajah Belanda. Lahir anaknya diberi nama Belanda. Jeder. Itu apa-apaan itu? Tanah Yudea, tanah di mana di Yerusalem sana ada penjajahan dari Romawi, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh mereka yang menuturkan bahasa Yunani. Anaknya kok lahir nama Yunani, Bung? Jadi di sini yang perlu Anda pahami, adanya keterpisahan antara ajaran Yeshua HaMashiach dengan ajaran Yesus itu yang didukung Romawi Yunani itu. Itu yang perlu Anda paham. Demikian. Ketika bahasa najis itu gue nggak ngada-ngada gitu. Memang dari Yahudinya sendiri bilang Eugalion itu Avongelion gitu. Avongelion atau enggak Avongalion. Nah itu artinya golongan-golongan yang bidat. Kenapa ya? Karena bahasanya tidak bahasa Ibrani. Kalau misalnya memang dari Tuhan, kenapa nggak bahasa Ibrani gitu? Yunani itu siapa? Itu. Lalu kemudian kalau misalnya dibilang tak tasawuf itu dari teos, tak itu satu kata. Teos itu ada 4 kata gitu. Dari tetra, epsilon, omega, sigma, teos. Kan gitu, jauh jadi nyocok-nyocokin kayak begitu. Lebih tepat Yesus ke Zeus ya, itu yang lebih tepat gitu. Sama ini juga tadi, terima kasih nih yang kedua kali gue berterima kasih kepada Andi karena dia menyatakan kita tidak boleh memanggil nama Tuhan sembarangan. Nah ketika menyebut nama Yesus boleh bebas-bebas saja, maka Yesus bukan Tuhan jadinya kan. Ini yang kita amini bersama dan kita sepakati akhirnya dalam dialog ini. Lalu soal kalau misalnya tadi juga dari Bang Taman, tidak masalah namanya siapa saja, Yehosua, Yosua, Yesus. Oke, kalau begitu gue menantang orang-orang Kristen untuk mengatakan tidak ada juru selamat lain selain Yosua. Silahkan, gue tantang itu. Keselamatan hanya datang dari Yosua. Yosua adalah juru selamat kita. Itu gue tantang. Pertanyaannya Pak Kores. Silahkan. Iya. Nah, itu tantangan. Lalu yang kedua adalah kenapa ketika keselamatan datang dari bangsa Yahudi, lalu Yahudi mengimani di Sanhedrin 43A nomor 20 bahwa Yesus matinya dirajam, kenapa kalian tidak mau mengimani itu? Gua bacakan ya Sanhedrin 43:20. On Passover ini Sanhedrin 43 ayat A 20. 20 43A nomor 20. Silakan dilihat di sana. The Mishnah itu berarti hadisnya Musa, Torah yang tertulis. Kitabnya The Mishnah namanya. The Mishnah teaches a crier goes out before the condemned man. Mengajarkan bahwa para orang-orang yang menangis, orang-orang menangis kepada orang-orang yang terkutuk. This indicates that it is only before him while he is being led to his execution. Ini mengindikasikan bahwa ini hanya untuk dia ketika dia sedang menuju kepada pengeksekusiannya. That yes, the crier goes out, but from the outside yang before mana, the accused is convicted. Gue belum ketemu nih, sorry. Sanhedrin 43A 20. 43. Siapa yang mau lihat ini? Coba. Ini ya, tunggu sebentar gua ini. Ini cakep. Gemara ini dari Gemara. Bukan. Coba lihat nomornya, nomor berapa itu? 43A. Oke, nah udah benar. Coba ke bawah. Coba lihat kanannya, 20 enggak? Lihat nomor di kanan. 20 nih, 20. Oke, sip. Bagus. Teksnya kok beda dengan yang lo omongin. And the cry must also publicly proclaim the transgression was commit. Bawahnya lagi. Itu lu yang 19 yang lu baca. Ini 20 nih, 20 tuh. Ke bawah lagi. 21. Nah.
Nah, di situ lihat. Nah, di situ ya kita baca sama-sama. But isn't talk in Baraita. Baraita berarti orang-orang yang menggeluti Gemara. On Passover Eve they hung the corpse. Di hari Paskah mereka menggantung mayatnya Yesus orang Nazaret. Setelah after they killed him by way of stoning, setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Kenapa kalian kok disalib? Kalian ini ngikutin Yunani atau ngikutin Ibrani sebenarnya? Kalian tuh dari mana? Silahkan dijawab. Thank you. Oke, waktunya diborong semua sama Bang Kores. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Guruna maaf, Sudah nanti Guruna. poin pertanyaannya ya, pertanyaannya seperti ini. Kenapa ketika keselamatan di dalam Yahudi itu, ketika Yesus mati dirajam, Anda tidak mengimani? Kalian ini mengikuti yang mana sebenarnya? Itulah pertanyaan dari Kores. Silakan Bang Tampan atau Bang Andi. Ya, jadi gini. Sabar, saya akan reset 5 menit. Baik. Jadi begini. Berbeda dengan bahasa Arab, kalau ada tajwid harokatnya dia langsung berbeda arti, berbeda makna. Ya, kata sulbi dan salib itu punya akar kata yang sama, cuman karena ada vokal-vokal, ya saya sebut vokal, saya memang tidak menguasai, atau saya sebutlah harokat atau tajwid, itu akan merubah makna atau artinya. Tetapi ketika itu bahasa Ibrani ditransliterasikan, maknanya tetap sama ditujukan. Nah, karena banyak yang menggunakan kata Yesua, Yosua dan lain-lain, itu baru dibuatlah sebuah pembedaan untuk merujuk pada pribadi yang mana. Jadi kalaupun Yosua mau dipakai untuk menunjuk nama pribadi Yesus dari Nazaret, bukan Yosua yang di zaman Musa. Ketika keselamatan dari Yosua yang Yosua Mesias yang hidup abad pertama tersebut, ya nggak masalah, tidak masalah bagi kami. Mau Yesua, Yosua, Yesus, tidak masalah karena kontraksnya, fonetik korrespondennya mengizinkan hal tersebut. Nah, kata Kores tadi ya, itu theos itu ini hanya terdiri berapa? Ini kontraks gabungan kata. Ya tetap aja di depannya itu tetap menggunakan kata ta, itu tetra itu sama. Ya, misalkan kata tauhid lalu dari kata theo wahedo. Theo itu dari mana? Serapan dari bahasa Yunani. Nanti Anda cek sendiri. Dan kalau kata najis itu sebelum Yesus Kristus datang, para rabi itu menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jangan lupa, ini foundernya orang Rabinik Yahudi yang menciptakan agama Rabinik Yahudi yang nama Rabi Akiva itu orang Yunani yang juga menerjemahkan juga punya terjemahan dalam bahasa Yunani juga. Dan kalau Anda tahu ya, Musa itu original teksnya bukan menulis dalam satu bahasa original teks saja, tapi dalam 70 bahasa. Kenapa? Karena itu diklaim untuk bangsa-bangsa. Ya, bukan hanya untuk kaumnya saja Israel. Nah, inilah menyatakan bahwa Torah itu sebenarnya universal. Makanya Samaritan bisa pakai, Kristen bisa pakai. Karena apa? Itu tujuan Musa menuliskan original teksnya dalam 70 bahasa. Ya. Kalau ada kitab hanya satu bahasa saja, itu artinya itu untuk kaumnya saja, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Karena dia hanya dimengerti untuk bangsa, tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh dijelaskan dalam bahasa-bahasa lain. Kalau diterjemahkan dalam bahasa lain, maka di Lahul Mahfudz dia akan berubah maknanya, artinya. Alhamdulillah, terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Lalu di dalam Sanhedrin 43 ayat 20, padahal dia satu komal pernah satu zoom dengan Yitzhak dan Billy, mereka dengan tegas mengartikan bahwa di dalam Talmud tidak pernah ada Yesus Kristus pada abad pertama. Itu lain, ajamannya juga lain. Yesus Nozori itu lain, punya 5 murid. Tapi hari ini dia mengulang kembali isu-isu itu. Ya, berbeda dengan baginda kalian yang oleh Rambam disebut Hamesuga. Nah, kalau yang Hamesuga di dalam Talmud itu bukan menurut Yitzhak yang sekarang menjadi agama Hindu, menurut Palen yang kata kalian, yang kalian jilat-jilat pantatnya itu. Abang. Oke. Tidak diulangi lagi, tidak diulangi. Jangan emosi.
Oke, nggak emosi, Bre. Gua Santai, hanya santai. tahu. Oke. Ini hanya bawaan gua aja, gua ini santai kok. Nah, padahal dia udah denger dengan telinganya sendiri bahwa itu bukan Yesus Kristus abad pertama, tapi Yesus Nazari yang juga punya pengikut, punya 5 murid yang akhirnya dirajam mati. Jadi ayat ini menurut yang kata kalian punya kitab itu bilang ini bukan Yesus Kristus yang punya 12 murid, punya 70 murid dan punya 500 murid. Bukan itu. Jadi ya kalau mau ya silakan belajar lagi yang kata kalian yang punya kitab gitu. Silakan. Ini yang punya kitab Sanhedrin ini kan bukan kami nggak mengimani kitab ini gitu kan. Ya udah dibuang tempat sampah aja gitu. Karena kami nggak mengimani Talmud ini gitu, nggak paham gitu. Jadi kami nggak usah dibawa ke sini kitab sampah ini. Kami mengimani Tanakh, Torah, Nebiim, Ketubim yang oleh Musa diterjemahkan dalam 70 bahasa ya. Untuk bangsa-bangsa, bukan hanya satu bahasa untuk kaumnya saja. Cakep, silakan. Oke, thank you. Sebelum Bang Juma dan Slamet menanggapi bahwa jawaban dan poin yang kita dapat dari jawaban Bang Tampan adalah kitab Sanhedrin ini umat Kristen tidak mengimani, tetapi selagi dia masih mau nama apapun, kalau dia konteksnya satu arah atau satu tujuan, itu akan diterima oleh Kristen gitu Bang. Thank you. Oke, mulai Bang Juma ataupun Bang Kores untuk menanggapi. Guruna aku dikit ya, aku 30 detik aja Guruna. Nanti Guruna habisin ini. Ya, tanggapannya begini, ini menarik gitu. Coba kita lihat di Matius 2:23 gitu. Setibanya di sana pun dia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sekarang kita lihat di Sanhedrin 4:3-20, apa yang dikatakan di sini? And Jesus the Nazarene. Berarti Yesus orang Nazaret. Jedar, selamat datang di kebenaran, lu gak bisa ngehindar lagi. Yahudi itu tidak mau bilang ini Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia masih trauma dengan inkuisisi dan reconquista. Itu zaman dimana Talmud dibakar semua karena ketahuan membahas Yesus di sana. Gitu. Jadi argumen zaman abad pertengahan ini. Sekarang Yahudi sudah mengakui kembali bahwa memang mereka mengimani Yesus orang Nazaret ini adalah Yesus yang ada di Matius 2:23. Itu sudah. Thank you. Silakan Gurunda. 4 menit lagi. Ya, jadi yang pertama saya punya staf itu namanya Andreanus. Ya, jadi jangan Anda gengsi dengan itu karena memang ya Makanya itu nama-nama dari dilengkapi sana, ya. Andreanus bukan Anus, Bang, gitu. Ya kan dua kata di situ. Jangan kata Anus, tapi dilengkapi biar Oke. kita memahami. Kembali kepada tema ya. Oke, silakan. Kembali kepada tema. Lanjut. Penamaan Yesua itu dalam bahasa Ibrani terdiri dari huruf Yod, Sin dan juga Ain. Nabi Isa kemudian ketika tadinya huruf Yod berubah menjadi Alif, sama seperti Yismail. Yismail ketika diarabkan menjadi Ismail. Nah, ini padanan katanya antara bahasa Arab dengan bahasa Aram itu sama, bahasa serumpun dia. Lalu kemudian yang jadi permasalahan di sini, ketika nama ini kok bisa ada huruf S-nya terakhirnya itu? Ada apa gitu loh? Yesua atau yang panjangnya Hosua, kenapa bisa menjadi Jesus? Atau Yesus, kenapa tidak diakhiri dengan huruf Ain? Kenapa harus dirubah gitu loh? Ada apa? Dan kenapa ini dijajakannya kepada orang-orang yang berpaham seperti paham nenek moyang daripada bangsa Romawi dan Yunani? Nah, sehingga ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan nama seorang bukan nama dewa dan seterusnya, tapi Anda tidak bisa mengelak ketika kemudian di dalam bahasa Ibrani orang banyak mengartikan kata Bapa itu merujuk kepada Yahuwah, lalu kemudian utusannya Yesua, bukan Yesus. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah Dewa Jupiter ya, sekitar 500 tahun
sudah dipahamkan kemudian kepada Kekaisaran Romawi tentang adanya oknum yang juga sama seperti penamaan yang Anda anggap sekarang, Yesus, Yezeus. Nah, kalau Anda mengatakan, oh tidak, tak ada hubungannya, itu tidak ada keilmuan yang kamu pahami Suma, sampai kamu mengatakan seperti itu. Tunggu dulu, kita lihat bukti yang terpapar di permukaan. Apa itu? 25 Desember. Itu dari mana datangnya? Pohon Natal, Santa Claus, itu dari mana datangnya? Jadi bukan hanya karena penamaannya yang error, memang prosesi ibadahnya mengandung muatan ajaran politeisme. Makanya saya berani mengatakan Yeshua HaMashiach, atau yang kemudian kami sebut dengan Al-Masih, Isa putra Maryam, itu adalah seorang yang bertutur Aramaik. Dan tidak mungkin seorang Maryam memberikan nama anaknya dengan sebutan nama penjajah, di mana pada saat itu mereka dalam keadaan tertekan oleh Kekaisaran Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Kok tampil-tampil anaknya diberi nama Belanda? Indonesia dijajah Belanda, dalam keadaan terjajah, dibombardir, dibunuh di mana-mana, jutaan manusia menjadi janda oleh karena penjajah Belanda. Lahir anaknya diberi nama Belanda, Jeder. Itu apa-apaan itu? Tanah Yudea, tanah di mana di Yerusalem sana ada penjajahan dari Romawi, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh mereka yang menuturkan bahasa Yunani. Anaknya kok lahir nama Yunani, Bung. Jadi di sini yang perlu Anda pahami, adanya keterpisahan antara ajaran Yeshua HaMashiach dengan ajaran Yesus itu yang didukung Romawi Yunani itu. Itu yang perlu Anda paham. Demikian. Oke, Bang Juma, Bang Tampan dan Bang Andi bisa saja langsung menanggapi lagi. Baik. Perihal kata Yod He Vav Shin Vav Ayin, atau bisa juga dengan Yod Shin Vav Ayin dalam aksara Ibrani, inilah yang tidak dipahami oleh Zuma. Mengapa? Karena dia tidak paham akan fonetik korespondensi. Tapi nggak apa-apa, mari kita belajar ya. Kita lihat di dalam Septuaginta sendiri. Ini orang yang paham, yang lebih paham daripada Zuma. Zuma itu kan kalau di dalam bahasa Yunaninya hanya umat terjemahan. Ya. Nah, ini saya kalau ngomong panjang lebar, Saya mau diadu Bang, baca Ibrani. Kalau Anda mengatakan saya umat terjemahan, gimana? Oke, di Paus. bahasa Yunani kita adu, bahasa Yunani baik, bahasa Yunani kita baca. Ini silakan Anda baca. Jadi jangan Bahasa nyerang Yunani pribadi, kita baca. Bung. Ayo, Jangan nyerang kita adu pribadi. dengan bahasa Yunani. Jangan katakan orang umat terjemah sementara kita Ayo, Anda hanya saya menyisakan ayo, kitab jangan Spanyol, kencang-kencang, separuh nyolong dari Yahudi, Asik. oke? Oke, lanjut. Ada Itu 4 kisah menit. Israel lihat Baru di aku dalam lepas Al-Quran handset langsung. itu separuh nyolong juga. Nabi-nabi Israel kamu colong juga kok. Jadi Oke, jangan bilang nyolong-nyolong lanjut aja, ya. fokus. Nabi-nabi yang kamu sunat jadi Islam itu Ayo, oke, cakep. fokus Pak, fokus. Ya. Jadi ini kalau kita baca, ini orang yang paham ya, orang yang ngerti ya. Ini aku nggak pakai transliterasi ya. Kai egenoto metaten telepetea mesose. Kalau kamu masih pakai transliterasi, kamu masih dibantu. Kalau saya enggak, ya. Aipe korios to esoi. Amen. Di sini ada kata esos, udah jeder aja, selamat datang di kebenaran ya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami orang-orang yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka mereka nggak akan punya kemungkinan lain selain menerjemahkan dengan kata iota, epsilon, sigma, omikron, epsilon, dan sigma. Kan bisa terjemahan yang lain, transliterasiin, karena ini memang kaidahnya seperti itu. Kalau di fonetik korespondensiin ke dalam bahasa Arab, ya, di korespondensiin di dalam ke bahasa Arab itu Yahweh. Kok kenapa bisa jadi di belakangnya? Ya kan? Tapi dari mana kata Isa? Mungkin next time kita ngomong soal itu, ya. Silakan. Asik ini. Ayo, Pak Andi, silakan lanjut. Inilah yang saya sampaikan ini. Kebetulan disuruh mama pula beli obat. Jadi saya izin keluar bentar boleh ya?
Wah, oke Izin oke. Tampan dilanjut aja bang. Oke Bang Tampan, mungkin Anda solo rank. Ya mungkin nanti kita next time adu bahasa Yunani deh. Gitu, Ya, ini ada kita selesaikan bahasa aja. Yunani. Nanti setelah Bang Juma menanggapi, kamu menyangkal lagi, baru kita closing statement. Dikit lagi kok. Oke, cakep. Berarti ini Bahasa gua 2 lawan Yunani. 1 dong. Aduh, Diturunin, itu ranah gua diturunin itu dulu lah, kebetulan Kores. sekali. Gimana sih Kores kok nggak diturunin? Apa? Gimana sih ini 2 lawan 1? Tapi boleh aja lah 2 lawan 1. Cakep guys, gas. Apa-apa. Ini habiskan aja dulu waktunya. Oke, gas. Ayo Kores. Biar makin banyak koinnya. Waktumu masih banyak ini Bang Tampan. Itu waktu 3 menit. Anda, itu waktu Anda. Silakan Oh, itu waktu menggunakan lu. bahasa Yunani, silakan. Gua nggak catat ya tadi apa ya. Pokoknya gua udah bantah dia tadi itu pengertiannya tuh, Bre. Apalagi deh? Apalagi ingetin gua dong. Restart kah? Aduh. Restart tadi di mana lagi, semua udah banyak gua bantah sih penjelasannya itu. Yang Matius Sebenarnya- 2:23 sama Sanhedrin. Oh ya udah itu tanya sama yang pemilik inilah pemilik kitabnya, Bre. Lu kan bukan pemilik kitabnya gitu. Itu udah jelas-jelas dia bilang itu bukan Yesus Nazaret. Kalaupun ada yang pernah lahir di tempat yang sama, ya, baik apa namanya, baik apa itu namanya sih, Sefaria ya. Talmud mengakui bahwa ada tempat yang namanya Nazaret, itu bukan urusan gua gitu, urusan mereka. Tapi itu si Yitzhak dan Billy yang kalian dewa-dewakan itu sebagai pemilik kitab apa namanya itu Talmud, ya, kalian tanya aja gitu. Kalau menurut mereka itu bukan Yesus yang punya 12 murid itu, tapi Yesus yang punya 5 murid. Berbeda. Yesus Nazaret yang berbeda pribadinya lain, Bre. Silakan lu ke mereka, lu kan udah kongkolikong untuk ngancurin Kristen. Lu tanya benar-benar gitu. Nah, udah itu aja dari gue. Gua nggak urusan buang aja gitu. Gua nggak mengimani, Bre. Kitab itu apa itu? Talmud itu. Silakan. Di restart kah 2 menitnya? Iya, dia udah bilang Ya udah cukup dia. Udah. Oke, langsung aja. Oke, Gerunda aku semenit ya. Ya udah. Kalau misalnya itu bukan Yesus orang Nazaret, lu harusnya ngasih tahu ada berapa Yesus yang lahir di Nazaret. Ya namanya Yesus kan berapa familiar, Bro. Nah, Sabar. Mereka. Waktunya Nama Muhammad aja waktu banyak. muslim. Sabar Bang Tampan. Waktu yang muslim ini, bro. Tawa lu kok penuh getaran gitu, Bro. Sabar. Ya soalnya lucu, ini Matius 2:23 dibilang supaya tergenapi firman-Nya gitu, bahwa nanti dia akan dipanggil orang Nazaret. Nah sekarang Yesusnya yang lahir di Nazaret banyak, berarti ini Injil bukan firman Tuhan ini firman wartawan kalau kayak gitu. Udah itu aja paling. Silakan Gerunda. Iya, jadi gini. Kalau yang Anda sampaikan tadi itu literasi dengan menggunakan bahasa Yunani, itu memang peruntukan untuk kalian. Yang jadi masalah ini asal katanya itu loh. Ya. Dalam bahasa Yunani, nama Yesus itu dapat berarti Hail Zeus. Itu nggak bisa Anda pungkiri kecuali Anda ingin menutupi kebenaran. Hail Zeus, Barabas, putra Zeus. Jadi tidak ada arti dalam bahasa Ibrani ketika nama Yesus itu dikembalikan kepada asalnya. Jika kemudian dipaksakan, mohon maaf, dengan tangan tertelungkup saya katakan mohon maaf. Kalau Yesus itu dipaksakan menjadi Ibrani, maka artinya hai kuda. Kan begitu. Nah sekarang yang jadi permasalahan adalah kata Yesus itu tidak memiliki kemudian akar kata di dalam penamaan anak Maria. Dalam bahasa sehari-hari, Ibrani Aramaik. Tapi kalau Nabi Isa, nama Isanya jelas. Pergeseran bahasa dari Aram Timur sampai ke Arab, itu jelas pergeseran bahasa. Literasinya sangat jelas. Ismail, Isa, Yaswa. Tapi kalau sos, itu dari mana asalnya tuh? Sementara sus itu kan artinya kalau dalam bahasa Ibrani itu kan kuda. Apa mau gitu Tuhan Anda dinamai dalam bahasa Ibrani dengan arti seperti itu? Kan tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian adalah sangat ponga ketika teman-teman Kristen itu mengatakan Isa alaihissalam itu bukan Yesus. Memang
Kami umat Islam, saya pribadi mengatakan yes, memang bukan. Tapi ketika Anda berbicara mengenai Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang datang membawa hikmat Injil kepada Bani Israel, yang lahir tanpa ayah, maka itu saya katakan itu Nabi kami. Itu Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Bukan dewa yang nusul menjadi manusia. Beda kita di situ. Jadi ketika dikatakan dia dikuatkan dengan Ruhul Kudus, itulah Nabi Isa, Yasua Hamasya. Tapi kalau Yesus, wow, ini siapa ini? Iskalallahu ya Isa bin Maryam, Skuru ni'mati alaika wa ala lidatika is ayyadatuka biruhil kudus. Itu jelas, itu adalah Nabiullah, utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Tapi yang Anda agung-agungkan tanggal 25 Desember itu bukan itu yang kami maksud. Yang Anda katakan dia adalah perkataan menjadi daging, bukan itu yang kami maksud. Yang adalah roh bapak masuk ke dalam rahimnya ibunya, kemudian dia dilahirkan dan dia adalah bapak mengambil rupa manusia, bukan itu yang kami maksud. Tapi kalau Yasua yang datang kepada Bani Israel menyerukan mereka menyembah kepada Tuhan yang satu, itulah yang kami maksud Isa. Gitu loh. Jadi Anda harus pandai-pandai membedakan antara konsep yang dijajakan oleh para nabi termasuk Yesus kepada Bani Israel dengan konsep yang diajarkan gerakan Romawi Yunani untuk mengajarkan dewa-dewa mereka yang nusul menjadi manusia. Bapa, Anak, Roh. Itu. Anda harus pisahkan di situ. Silakan Dinda Gores, ditutup. Oke, Ayo, jadi jelas ya. Mana? Bahwa ketika Anda ingin membantah saya, tolong pertanggungjawabkan dari mana Yasua huruf Ain ya berubah menjadi S terakhirnya. Itu apa tujuannya? Apa kaidahnya dalam segi bahasa? Apa kaidahnya huruf Ain dalam bahasa Ibrani kemudian berubah menjadi S di dalam penamaan Tuhan yang Anda katakan menjelma menjadi manusia? Pertanggungjawabkan itu, karena huruf akhiran sos S bagi orang Yunani itu adalah satu makna yang sangat luar biasa. Penghormatan kepada Dewa Zeus. Silakan. Sebelum kita closing statement, biarkan Bang Tampan untuk menyanggah ya. Baik ya. Sebentar. Baik. Jadi tadi dia katakan kata sus itu dari kuda ya. Nah, itu entah ngarang dari mana ya, entah apa tujuan dan motifnya. Ya kita paham-pahamin namanya untuk mencari hal-hal yang kepuasan dirinya sendiri. Untuk namanya demi menang debat. Tapi mari kita lihat dari aplikasi yang tujuannya bukan untuk menang debat atau berbohong atau memfitnah atau mencari sedekah. Tidak. Nih ya, ini dalam bahasa Indonesia ya. Saya nggak peduli, mungkin kalau saya menjelaskan lain mungkin terlalu berat buat Anda, apa itu fonetik korespondensi, apa itu transliterasi dan lain-lain. Tapi kita melihat dari ini bre, sekali lagi lihat nih dalam bahasa Indonesia Yesus. Kalau di fonetik korespondensiin ke dalam bahasa Yunani itu apa? Isaus ya. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya ya. Dalam bahasa Ibraninya apa sih bre? Coba lihat, jeder aja ternyata Yesua. Cakep ya bre ya. Jadi kalau kamu bilang sus itu adalah kuda, itu kamu ngarang dari mana? Coba kamu tunjukin kata bahasa Ibraninya sus, artinya kuda, begitu. Nah, kalau kita kembalikan ya, kalau di dalam bahasa Ibraninya itu ada 6 huruf Y, E, S, H, U, A. Kenapa jadi 3 huruf di dalam kamu? Bagaimana kamu bisa menjadikan fonetik korespondensinya? Nanti kamu mungkin bisa jawab itu. Tapi tolong tunjukkan data-data ya. Ini kamu yang ngomong, kamu yang harus tanggung jawabin Juma ya. Kamu tunjukin on cam ya. Bagaimana Yesua itu menjadi langsung kalian sulap, kalian rubah ya. Seperti halnya kata Allah yang adalah nama
nama pribadi dari pagan suku Quraisy yang punya anak namanya Alata, Almanat, Al-Uja, yang kalian ceraikan anak-anaknya, lalu kalian sulap, dia hanya seorang diri. Nah, jadi nama pagan ini, kalau kami kan dari kata Allah, itu sebutan hormat, bukan nama pribadi seperti halnya nama pagan Allah ini. Itu kan bukan kontrak dari Al-Ilah, tapi mengambil dari nama pagan bahasa bahasa suku Quraisy tersebut yang punya Alata, Almanat, Al-Uja. Lalu kalian ceraikan anak-anaknya, lalu kalian jadikan dia seorang diri tanpa ada istri, tidak beranak dan tidak diperanakan karena dia tidak punya istri. Nah, kamu jawab itu sendiri gimana? Oke, silakan. Tuh, aku hibahin buat yang lain mungkin. Nah, ini waktunya, habis ini kita closing statement. Sudahkah Bang Tampan? Closing statement. Yaudah. Oke, cakep. Oke, closing statement kita berikan aja. Mungkin closing statementnya Bang Juma atau Bang Kores nanti biar enggak ini. Nah, tinggal sendiri juga. Closing statement itu kesimpulan dari yang diargumenkan tadi ya? Kesimpulan atau jangan menyimpulkan sih. Enggak, dari apa yang sudah kita sampaikan itu closing statement. Jadi enggak ada Closing statementnya dari Alkitab kita sendiri aja, dari iman kita aja. Closing statementnya nggak Oke, usah. jadi Nanti enggak kalau kita menyerang keimanan mereka. Jangan. Enggak menyerang keimanan mereka. Nggak Ya, bagus. oke, baik. Saya hargai itu. Mudah-mudahan konsisten ya. Silakan. Bang Juma apa Bang Kores? Bre. Gurunda aja, Ngomong, cuma Bre. aku bantu data. Ini untuk apa? Kuda dalam bahasa Ibrani itu sus. Itu strong concordance-nya di 5483B. Mana? Sigma ya, menggunakan sigma, omikron, sigma itu ya. Enggak kan bahasa Ibrani coba. kan? Iya, Ibrani diawali dengan huruf Ibrani kan? samek. Iya. Sos Ibrani. Kok Ibrani sih, Bre? Huruf Huwa, sus. kalau Ibrani. Kalau Samek. Ibraninya huwa, kalau Yunaninya kamu harus dari bahasa Yunani. Kok kamu nggak paham dong? Ini kita Ini nanti spasinya dihilangin ya. Sabar. Ini waktu closing statementnya Muslim, my brethren. Lu tinggal cek sendiri. Closing statementnya Bang dari ini aja. Oke, cakep. Kotaan Iya. Isa tentang Isa dari Al-Qur'an aja. Masih banyak waktu Iya, kita untuk oke, berdebat. siap. Oke. Kalau mau datanya udah gua taruh di live chat tuh, lu ambil di situ. Ya. Mana? Closing Nggak kelihatan. statementnya dari Alkitab Beliau nggak masing-masing paham, aja. Dinda, nggak usah terlalu ketinggian itu. Nggak usah. Nah, Asik. ayolah. Dari kitab suci masing-masing Ini aja 3 menit closing. untuk satu orang atau berdua kami? Mungkin Gua berdua aja lah, Bang. nggak apa-apa seru. Oh, mau semua kah? Nggak apa-apa. Tadi udah Biar tadi 3 selamat. menit kami berdua nggak masalah. Argumennya sudah. Enggak, masalahnya ini dari ini aja Bang, dari Enggak, aku cuman 2 menit, mereka kasih 10 menit ngomong, tapi mereka Alah. duluan gitu. buku ini closing statementnya dari kita masing-masing aja kok, nggak ada untuk yang lain. Namanya closing statement kan biar adem. Ya udah kalau gitu. gitu mereka duluan, cepat silakan. Nanti kalau mereka serang dari kitab suci kita baru kita tanggapi. Oke, silakan, Enggak, lu Bang tuh Juma. udah closing statement lu tuh udah. Mana? Ini Gua tinggal belum, kita. Bre. Kapan Belum, gua belum, ini? belum, belum, belum. Belum, lu duluan, Ge. Tadi kan lu udah tadi. Oh, Nah, lu kasih 5 menit buat lu, Bang Juma 10. 3 Juma menit 10 Bang, menit. astaga Abang. Kok sedikit banget buat mereka, Bre? Kasih 10 Udah, menit. lah. biar diam aja, mute. Oke. 3 menit. Siap. Aduh, saya kepala gua. Baik, tapi kosong nggak ada kotak. Kosong isinya. Haleluya. Ayo, Jangan Bang panik. Juma aja. Cuman tahu kata itu aja satu. Oke, saya Ya mulai udah, ya. kita adu bahasa Yunani gitu, cuy. Ya nanti Yesus nggak bahasa persiapkan Yunani, datanya, Bung. Saya akan menyediakan Yesus itu Yesus. bahasa Aramaik. Yesus itu Ngerti? nggak bodoh, cuman satu bahasa kaum aja. Kalau nggak Dia bodoh, paham kenapa banyak dia bahasa. harus mati-mati terkutuk gitu loh? Udahlah Bang Tampan. Sirofenisia itu bahasa apa? Gerasa Gadara itu bahasa apa? Udah Bang Juma. Dia yang mau Lagi terima tiga hukum, dia bahasa, juga yang cuy. tebus sendiri kan aneh, konyol. Wah, panik tuh. Udah. Ayo mulai Bang dari ini. Dari Al-Qur'an closing. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim menjelaskan dalam surah As-Sukhruf ayat 63, "Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah." Ketika Nabi Isa datang kepada mereka membawa keterangan
Nabi Isa berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Nabi Isa ini datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat Taurah wal Injil. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurah, dan Injil. Ini ajaran Al-Quran tentang datangnya seorang yang mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Tetapi muncul kemudian pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan sebuah buku di dalamnya menganut ajaran yang bersentuhan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah padahal itu untuk mereka sendiri dan untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Demikian. Terima kasih. Silakan Dinda Kores. Iya, dalam Al-Quran aku ulangi lagi, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Tapi kalau misalnya kekristenan ingin menyembah Nabi Isa, silakan Jangan gunakan Kristen Ali aja, Imran Bang. 45. Bang Oke. Kores. Ya, di Ali Imran Ya, 45 melanggar terkemuka aturan, ya. dunia akhirat. Iya, iya. Di Ali Imran 45 terkemuka di dunia akhirat itu tidak cukup untuk dituhankan. Karena Islam menyembah Zat yang Maha Pencipta itu dari yang mendeklarasikan, bukan dari yang dilantik-lantikan gitu. Selama tidak mendeklarasikan dirinya begitu, maka itu bukan Tuhan. Selama tidak memerintahkan mengibadahilah kepadaku, maka itu bukan Tuhan. Itulah kenapa Nabi Isa dalam Az-Zukhruf 64 menyatakan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Hadza siratul mustaqim. Ini yang indah gitu. Lalu kemudian yang disalib itu namanya Sarjis. Itu ada di dalam Ibnu Katsir yang menjelaskan mengenai An-Nisa ayat 58. Makanya kita suka tersenyum simpul ketika melihat ada penyembahan-penyembahan kepada manusia, karena yang disembah itu sejatinya namanya Sarjis. Cuma dibagus-bagusin namanya. Walaupun sebenarnya Sarjis juga namanya itu bagus. Itu sudah. Allahu Akbar, salam satu Tuhan. Inilah kebenaran yang ada. Jangan terguncang imani yang tertulis. Thank you. Oke, terima kasih. Kita beri waktu juga kepada Bang Tampan untuk closing statement dari Alkitab. Silakan Bang. Salam satu Tewahedo, Teoswahedo, yang di dalam bahasa Arabnya adalah Tauhid, ya. Kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, Uventisa eneka asimaya eferaita et haseme pet hayareika feet fako fahim kol sefa hasamayim venidakta fehis takta vita lahem fatam aser halak Yehova Elohika otam lekol hamin takat kol hasamayim, ya. Jadi Yesus itu padanan katanya bukan dari kata delta, iota, epsilon, sigma, tetapi dari kata iota, omikron, sigma, epsilon dan sigma. Jadi berbeda jauh. Jadi kalau dibilang seperti itu sebuah pintahan, ya. Nah, Yesus Kristus itu adalah Sang Firman. Sang Firman, dia mewujud menjadi manusia. Dia kalam nafsi yang turun mengambil wujud manusia, bukan sebatang kayu yang menjadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara yang kita harus pahami, dia adalah kalam nafsi berbeda dengan Allah yang adalah nama yang diambil dari suku pagan Quraisy, yang diceraikan dari nama-nama yang diceraikan, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yatim piatu. Inilah ilmu yang sesungguhnya yang kalian harus pahami, wahai para pengarap. Jadi kita harus menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus korespondensinya adalah Zeus, itu karena dia kurang literatur. Dia memang untuk mementingkan demi namanya keuntungan-keuntungan yang mengenyangkan hawa nafsunya.
Jadi saudara-saudara harus paham hal tersebut, ya. Dan kita harus menyadari memang kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tak berbeda dengan Thewahedo itu yang artinya Theos satu, ya. Nah, tauhid artinya satu Tuhan. Ya, jadi kalau satu Theos itu tauhid. Nah, ya udah. Jadi kalau seandainya mau dipisahkan pun nggak apa-apa. Jadi kata diserupakan menurut Gurunda Tristan yang gua ulangi tadi itu, ya, itu diserupakan dengan apa yang difirmankannya. Jadi sebenarnya diragukan siapa yang disalib itu tidak diketahui. Itulah yang terjadi keributan sehingga terjadi berbeda pandangan. Ada yang sarjis, ada yang begini, sampai ada tujuh orang yang akhirnya diusulkan dan yang sekarang diusulkan adalah Yudas. Oh, oke. Yang adalah Thank you Bang Tampan, closing statement-nya. Oke, thank you Bang Juma. Keren banget. Thank you juga Bang Kores. Oke guys, Terima kasih, kita Dinda sudah Ken. menyelesaikan diskusi ini. Thank you ya Terima udah kasih bisa Bang Tampan berdiskusi. yang sangat tampan. Thank you. Ya, Oke. salam dulu, Cakep, salam ya kan. Ya Tampan, mohon Kores. maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau ada kebenaran itu Kores. datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kores. Ya. Kores. Gua udah penuhin janji gua sama lo untuk bisa berdiskusi dengan Juma. Juma, thank you, gua udah bisa berdiskusi. Mohon maaf Iya, itu kalau dia, ada kan. kalau ada kata-kata gua yang menyakiti Intinya, hati lo. Ya. Bisa sering dijadwalkan Bang. Yang penting jangan selalu nyerang udah, gua koin hanya gitu bisa loh. memenuhi Karena satu permintaan. saya nggak bisa menahan orang-orang yang mau berimpak dan bersedekah dalam jalan Kamu dakwah. naik di sini. Tolong berdiskusi. ajarkan umatmu juga untuk pemurah dan pengasih memberikan koin. Kalau memang itu kamu anggap sebagai tandingan. Saya nggak pernah minta koin, tapi itu selalu difitnahkan ke saya gitu loh. Ya kalau mau berdebat dengan saya siap-siap aja. Anda di ngaung sama singa, sama hiu dan seterusnya. Karena memang begitu. Islam itu begitu Bang. Kasih itu dampak wujud nyata, bukan hanya di mulut. Gitu loh ya. Jadi kalau mau berdialog dengan saya silakan Anda jadwalkan kapanpun saya akan ladeni Anda. Tema apapun itu. Saya malah cari teman-teman Kristen yang mau berdialog. Tapi kok malah keluar ya. Wah, dia Gitu, dihapus. Dinda Ken, makasih. Sabar. Makasih ya. Ini siapa yang hapus? Ada pemberitahuan dia dihapus. Oh kasihan Apa pemberitahuannya dibilang? Kenapa? Dihapus dari live. Karena? Kak, saya nggak ada turunin, saya nggak ada apa-apain. Oh itu sama kayak akun aku yang Perah Istar tadi dihapus dari live. Oh, mungkin kebanet dari TikTok kah? Betul. Wah, Iya, karena TikToknya mungkin marah kalau ada kata-kata koin, karena kan TikTok juga dapat keuntungan dari situ. bisa juga. Bahas koin. Oke, saya mau memberikan sedikit ini kepada viewer dari, juga Bang Juba. dari gua kok gitu dibilang. Bentar Bang Kores, terima kasih buat viewer yang di sini. Apapun yang narasumber sampaikan di sini, tetaplah kalian yang menyimpulkan di bawah ya. Kami tidak berani mengatakan ini, itu, yang ini yang benar gitu ya. Yang penting apa yang disampaikan mereka mudah-mudahan bisa jadi rujukan buat kita, masukan buat kita. Apa yang kita tidak ketahui jadi kita ketahui, seperti itu aja. Terima kasih Bang Juma, terima kasih Bang Kores. Sama-sama host. Semoga bisa menjadi tempat yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Karena ini udah rekomen bener untuk dialog gitu. Bagus. Lo adalah salah satu Kristen yang gua percaya untuk mengurusi intinya dialog. seperti inilah aku beritahu sama kalian, jangan terlalu ekstrim lah. Kalian kan tahu posisi gua juga ya. Saya juga orang Kristen. Jadi terkadang kalau terlalu ekstrim mereka nanti marah. Saya dibilang membiarkan. Ya atur-atur aja lah. Aman, Ken. Islam itu reaktif. Dialognya Oke, santun-santun thank you, juga Bang kita. Ken. Oke Bang Juma. Makasih. Tadi. Oke, makasih Dinda, makasih. Anda Oke, cakep. makasih, Bang luar Juma. Iya, biasa. Gurunda juga. Masya Allah. Oke, makasih, Dinda. Banyak ilmu Makasih. baru kalau dialog sama Gurunda terus. Oke, thank you. Oke, kasih ya. Saya pamit ya, sini udah maghrib ya. Oke Bang. Aku juga mau menuju maghrib di sini. Ken, Ya, yuk. Assalamualaikum. Selamat Oke, Bang beraktivitas. Semangat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jadi jelas ya teman-teman, Bang Ken mengatakan Dihapus bahwasanya ada dari live pengetahuan chat. bahwa kita dihapus. Artinya si apa tadi?
Jadi si Bang Tampan itu kabur berarti. Aduh, ini kayaknya Kabur kita berarti jangan karena bahas tentang itu jujur tadi demi ya, Allah, yang saya kalian bilang di sendiri bawah yang itu tadi keluar. masalah Begitu saya ini sendiri tadi ya, keluar, donasi-donasi saya tadi. lari keluar dari Komal, ternyata ada pemberitahuan dihapus. Berarti yang tadi itu juga dia lari. Saya kan keluar karena memang sudah pamit. Kalau yang tadi itu lari karena ya dia nggak mau diajak dialog lagi untuk selanjutnya. Dia? Mungkin katakan kita kena. Mudah-mudahan Padahal akunku tidak. nggak Saya kena ya, sendiri guys. yang menekan untuk keluar dan konfirmasi. Yes, saya tekan yes. Keluarlah. Nah, ada pemberitahuan dia dihapus, artinya dihilangkan dari live Komalnya maksudnya. Berarti yang tadi itu ya keluar sendiri alias kabur gitu. Enggak, nanti tolong, aku penasaran nih. Aku juga nanti tanya Bang Tampan. Kalian nanti coba tanya si Royce sama Bang Juma, apa mereka beneran kena tadi? Soalnya ada notif di aku gitu. Coba nanti ya. Ya saya tidak mau aja gitu. Jadi ya udahlah, aku close aja ya, takutnya nanti aku kena juga. Oh, nggak kena ya, Bang? Iya Dinda. Ikan Kena. bahwasanya enggak. Bahwasanya saya yang keluar pemberitahuan di Komal Antum itu bahwa dihapus. Berarti teman kita yang tadi itu juga sengaja keluar. Oh, Bukan soalnya di-report. kayak gini loh, saya nggak ada ngeluarin, jadi ada tertulis dihapus Iya. gitu. Siapa yang menghapus? Jadinya Ya, jadi gua- teman kita tadi itu keluar tanpa hormat gitu loh, tanpa pamit dia keluar sendiri. Ya Tapi nggak udahlah, apa-apa, nanti coba maklumin aja. Dinda DM dia kapan dia mau dialog head to head dengan saya dengan bebas temanya, suruh dia milih. Oke, Oke. Bang. Oke, makasih Dindaku yang Oke lah. cakep Thank you. se-Sumatera Utara. Silakan. Ya, selamat siang, sore. Sore. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira sudah cukup kita memahami bagaimana tabiat mereka ketika kemudian tadi saya membahas tentang penamaan Yesus, dia mencoba untuk menarasikan terkait dengan apa yang dia pahamkan. Padahal yang kita maksud di sini adalah huruf S yang ada di Yesus itu dari mana asal-asalnya. Sedangkan yang kita pahami Isa itu berkesesuaian dengan apa susunan huruf-huruf, bahkan nikutnya dalam bahasa Ibrani. Yod Sin Ain, Isa. Ya, dari perubahan bahasa Aram ke bahasa Arab. Itu kan bahasa serumpun. Yang jadi masalah ini adalah Yesusnya. Ketika dikatakan secara translasi itu dari kata Yesua, kemudian Yesus, kemudian menjadi Yesus, itu adalah sama. Ya itu karena kenapa? Memang mesin pencari sekarang kalau dicari Yesua ya munculnya Yesus. Tapi bukan itu poinnya. Poin yang kita ingin bahas sampaikan di sini adalah kitab yang diberikan kepada Romawi Yunani itu penyertaan nama Yesus itu sebagai Tuhan. Kan dia hebat gagah-gagahan, tapi ujung-ujungnya apa? Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Berarti konsep dewanya kena ke sana. Iya kan? Bapak, Father, anak kena terhadap Faidi, terhadap roh. Kena apa yang saya katakan. Nggak salah di situ loh. Jadi Zeus itu bukan tanpa alasan, Yesus itu bukan tanpa alasan. Karena memang ingin diajarkan Romawi Yunani bahwa dewa mereka itu sudah nuzul menjadi makhluk, dan itulah manusia Yesus. Gitu. Nah lalu kemudian ketika dipaksakan Yesus ini kembali ke bahasa Ibrani, nggak bisa. Kalau Isa kembali ke Ibrani ya kenanya kepada Yasua. Tapi kalau Yesus kembali ke Ibrani maka dia menjadi kuda. Mohon maaf. Iya, bahasa Indonesia ke Yunani ya pasti muncul Isos. Ya masalah itu huruf sosnya itu loh, sosnya itu larinya ke kuda gitu loh. Ya, jadi kita nggak bisa ditipu, kita nggak bisa dibodohi. Kenapa? Kita ini umat Islam. Umat Islam itu tidak mau berbicara tanpa ilmu, harus didasari dengan ilmu gitu. Jadi jangan sampai Anda sok pintar sama halnya sok tampan, tapi ternyata benar-benar tidak tampan. Kan begitu Bang Jambe. Allahu Akbar. Oke, saya kira udah cukup teman-teman. Kita belajar setiap hari untuk kemudian membentengi akidah umat Islam ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Dan teman-teman di luar sana adalah
di beberapa teman yang kemudian bisa terbuka hatinya untuk memahami Islam dengan baik. Ya, sehingga ilmu yang kita sampaikan, pengetahuan yang kita sampaikan, yang kita pelajari itu tidak sia-sia. Begitu sahabatku, terima kasih banyak. Sekali lagi saya berharap konsentrasinya untuk pembangunan masjid kita. Teman-teman yang memiliki rezeki yang berlebih, silakan berinfak sedekah untuk menyelesaikan masjid yang kita cintai, karena kita berharap ya bisa segera untuk bisa difungsikan ya. Apa tuh? Iya. Jadi ternyata lawan kita itu tidak terbanet, tidak di-report tadi itu akunnya. Memang dia kabur keluar sendiri gitu, karena takut diajak untuk dialog head to head. Karena memang orang ini selalu tampil di komal-komal di mana saya lagi berdialog, dan dia cuma diam-diam, dia cuma nonton aja gitu. Oke, saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sekali lagi. Kiranya Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekeluarga, menjauhkan kita dari mara bahaya, dan memberikan iman yang tetap istiqomah. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.